warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar dengan Ibu Suci Hati Nur Amini yang lebih dikenalnya dengan nama Ibu Mimi. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, diberi kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin harap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya, pembelajaran 1. Adapun muatan pelajaran di pembelajaran 1 yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Yang kedua, menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang IKTP dan pendidikan. Yang keempat, menyebutkan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian listrik paralel. Dan yang terakhir, mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Kegiatan pertama adalah ayo membaca. Nah, kalian baca teks tersebut tentang si kotak ajaib. Nah, sudah dibaca teks bacanya? Di teks bacaan tersebut kita membahas tentang apa, Nana? Tentang sebuah penemuan apa, Nana? Televisi, ya betul. Itu tentang si kotak ajaib. Nah, apa itu teks eksplanasi? Yuk kita simak bersama. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang kejadian, fenomena yang terjadi di masyarakat, baik fenomena alam maupun fenomena sosial sesuai kenyataan atau keadaan sebenarnya. Adapun struktur teks eksplanasi adalah yang pertama, pembukaan, yaitu berisi tentang topik masalah yang dibahas. Yang kedua, bagian inti, di mana pada bagian inti berisi deretan penjelas dari topik yang dibahas. Yang ketiga, penutup, berisi interpretasi atau pendapat atau kesimpulan dari penulis. Nah, dari teks tersebut, teks si kotak ajaib, kalian diminta untuk mencari informasi penting dari tiap paragrafnya dengan cara mengisi peta pikiran dari gambar berikut. Nah, paragraf 1, topik masalahnya tentang apa? Di paragraf kedua dan ketiga, deretan penjelasnya apa? Dan paragraf keempat, kesimpulan atau pesan atau juga pendapat dari penulis. Nah, kegiatan berikutnya kita diajak untuk mengamati gambar. Gambar apakah yang akan kita amati? Gambar apa, anak-anak? Ya, betul. Gambar televisi.
Ayo kita diskusi. Bagaimana pengaruh televisi terhadap kehidupan kita? Bagaimana pula cara kita menyikapi banyak dan beragamnya informasi yang berasal dari televisi? Dan bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Nah, kalian juga diminta untuk membuat peta pikiran tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Kalian bisa berdiskusi bersama orang tua. Kenapa? Karena kita sekarang belajarnya di rumah. Andai pun tidak bisa diskusikan bersama Bu Mimin. Nah, setelah berdiskusi dengan orang tua, apakah sama jawaban kalian dengan tulisan yang disampaikan oleh Bu Mimin? Yang pertama, dampak positif bagi masyarakat adanya penemuan televisi, mendapatkan informasi terkini atau up to date. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama adalah adanya berita kriminal yang dapat menyebabkan rusaknya mental. Yang kedua, adanya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya tiga. Yang ketiga, adanya ketergantungan terhadap acara televisi yang disukai sehingga mengganggu waktu belajar. Yang keempat, hubungan sosial dengan masyarakat lain. Yang kelima, menyebabkan beragam jenis penyakit karena kurangnya gerak kita. Bagaimana kita menyikapinya dengan adanya dampak negatif tersebut? Yang pasti, yang pertama, menonton televisi harus disesuaikan dengan usia. Yang kedua, bijak dalam menggunakan waktu untuk menonton. Yang ketiga, perlu pendampingan dari orang tua. Yang keempat, perlu menyaring semua berita apakah sesuai dengan budaya kita atau tidak. Yang kelima, mempertebal keimanan dan ketakwaan agar tidak terpengaruh oleh tayangan televisi yang berdampak negatif. Samakah dengan jawaban kalian? Ya, bagus. Apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet. Masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Jadi, apabila ada salah satu atau lebih komponen rusak atau mati, maka tidak mempengaruhi komponen yang lainnya. Seperti pada gambar berikut. Nah, bahan apa saja yang dibutuhkan apabila kita ingin membuat rangkaian paralel? Yang pertama, lampu kecil sebanyak 2 buah. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, sebuah saklar. Yang keempat, 2 buah baterai besar. Dan yang terakhir adalah kertas buffalo. Selain bahan, ada juga alat yang kita butuhkan. Jadi kita harus menyediakan alat tersebut. Alat apa sajakah itu? Yang pertama adalah cutter atau gunting. Yang kedua, lakban atau isolasi. Ini apabila ada kata kurang berkenan, mohon maaf. Di laut ada ikan hiu. Hiu berenang takjub sekali. Apabila ada kesempatan di lain waktu, bolehlah kita bertemu lagi.